Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah na'maduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah Majenang, Bapak Ahmad Syarifuddin, Eskom SPD IMM. Yang kami hormati rekan-rekan kami, tim manajemen SMK Muhammadiyah Majenang, segenap guru dan karyawan yang senantiasa kami banggakan. Anak-anakku semuanya, siswa siswi kelas 10 SMK Muhammadiyah Majenang yang tahun ini bergabung dengan sekolah yang kita cintai, yaitu SMK Muhammadiyah Majenang. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat meskipun suasana pandemi yang banyak menghalangi aktivitas kita dalam keseharian kita, termasuk dalam kegiatan pendidikan. Akan tetapi mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan dan bisa melaksanakan kegiatan aktivitas pendidikan, khususnya di sekolah SMK Muhammadiyah Majenang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan segala petunjuk dan hidayahnya, sehingga kita menjadi generasi-generasi yang akan meneruskan perjuangan para pemimpin-pemimpin kita, menjadi orang-orang yang nantinya akan senantiasa dinanti-nantikan akan segala macam kiprah dan kebutuhannya serta keilmuannya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan segenap pengikut-pengikutnya, insyaallah termasuk kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya yang kami cintai, ketika kalian bergabung di SMK Muhammadiyah Majenang, tentunya kalian akan mendapatkan pengalaman-pengalaman baru yang selama ini di SMP atau SLTP tidak kalian dapatkan. Termasuk dalam hal ini, setelah kalian mendengarkan paparan pidato dari Bapak Kepala Sekolah yang berkaitan dengan pengenalan sekolah secara umum, maka selanjutnya kalian akan mendengarkan tentang pemaparan kegiatan-kegiatan dan sekaligus tentang penjelasan-penjelasan yang berkaitan dengan unit-unit yang ada di SMK Muhammadiyah Majenang. Dalam hal ini saya Bapak Haji Masrur Makmur SAG diamanai sebagai Wakil Kepala Sekolah bidang Al-Islam, Kemuhammadiyahan, dan SDM Ketenagakerjaan. Perkenalkan kami, jadi kalian menjadi anak-anak didik kami yang insya Allah nanti akan senantiasa bersama-sama dengan kami, khususnya dalam hal tentang pengetahuan keislaman. Oleh sebab itu akan kami sampaikan tentang apa itu Al-Islam yang secara keseluruhan, meskipun dalam durasi waktu yang memang dibatasi. Minimalnya kalian mengenal atau mengetahui, syukur-syukur mendalami tentang agama kita, yaitu ad-dinul Islam. Anak-anakku semuanya yang kami banggakan,
Agama sudah menjadi fitrah manusia. Siapapun orangnya, dilahirkan di mana saja, maka dia akan membawa nilai-nilai agama. Termasuk kita semuanya yang lahir di negara Indonesia yang mayoritas beragama Islam, dan orang tua kita semuanya memeluk agama Islam. Maka dengan sendirinya kita beragama Islam. Tetapi kita harus mengetahui agama yang kita peluk, ad-dinul Islam, itu adalah benar-benar agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia, bukan sebatas kepada satu kelompok, satu golongan, satu suku, tetapi kepada seluruh umat manusia yang ada di alam dunia ini. Diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umat manusia. Dari sisi nama saja, Islam itu artinya selamat. Aslama yuslimu islaman, atau dalam kaidah lain salima yuslamu salamatan. Kalau orang Jawa bilang selamatan. Nah, jadi kalau selamatan itu dari kata aslama yuslimu salamatan, selamat. Maka orang yang memeluk agama Islam dijamin keselamatannya. Maka kalian, anak-anakku semuanya, berbahagialah karena kita sudah ada pada agama yang senantiasa membawa keselamatan. Dan ini nanti akan secara terus-menerus disampaikan di SMK Muhammadiyah Majenang. Karena SMK Muhammadiyah Majenang salah satu lembaga atau amal usaha Muhammadiyah, yang Muhammadiyah itu bergerak dalam bidang dakwah agama. Bentuk dakwahnya tidak hanya sebatas ucapan-ucapan lisan, ajakan, tetapi adalah bentuk dakwahnya berbagai macam media, termasuk salah satunya adalah dengan mendirikan lembaga pendidikan, yaitu SMK Muhammadiyah Majenang. Oleh sebab itu, anak-anakku semuanya, bagi kalian yang barangkali basicnya di SMP, yang notabene adalah sekolah umum, bukan milik yayasan Islam, maka pendalaman agama Islam belum begitu dalam. Maka kalian bergabung di SMK Muhammadiyah, nanti akan didapatkan materi-materi tentang keislaman secara keseluruhan, baik dari Al-Quran hadisnya, fikih ibadahnya, kemudian sejarah atau tarikhul Islamnya, kemudian akidah akhlaknya, dan lain sebagainya. Kembali kepada ad-dinul Islam, agama Islam, agama yang membawa keselamatan bagi pemeluknya. Oleh sebab itu, kita semuanya harus senantiasa mempertahankan nilai-nilai agama yang kita anut atau yang kita peluk dan yang kita cintai, yaitu agama Islam. Agama Islam disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, yang di dalam Al-Quran diberi nama oleh Allah dengan ismuhu Ahmad. Namanya adalah Ahmad. Ahmad itu artinya orang yang terpuji, bukan Ahmadnya orang Jawa. Kalau Ahmadnya orang Jawa, Ahmad itu ahli madang, ya, makan terus, itu di mana-mana makan. Tapi kalau kita bukan, Ahmad artinya orang yang terpuji. Muhammad sama, Mahmud sama, karena satu kalimat atau satu kata. Jadi Nabi kita Muhammad SAW adalah orang yang terpuji, yang terpilih atau dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyunya berupa ad-dinul Islam, agama Islam. Innad dina indallahil Islam.
Allah berfirman bahwa agama yang diridhoi oleh Allah hanyalah agama Islam. Pertanyaannya, bagaimana agama-agama yang lain? Agama yang lain juga berasal dari Allah atau yang disebut dengan agama samawi, yaitu ada agama Yahudi, ada agama Nasrani, atau yang kemudian dirubah menjadi namanya menjadi agama Kristen. Yang dimaksud dengan inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah hanyalah agama Islam, adalah ketika agama-agama yang diturunkan sebelum Islam sebagaimana agama Yahudi dan agama Nasrani yang kemudian dirubah menjadi agama Kristen karena dalam hal akidah atau keyakinan mereka sudah menyimpang dari apa yang diinginkan dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Yaitu dalam hal tauhid, mengesahkan Allah. Orang-orang Yahudi sebagaimana di dalam Al-Qur'an disebutkan waqalal yahudi Uzair ibnullah. Orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah, padahal Allah tidak beranak. Waqalan Nasara Masih ibnullah. Kemudian orang-orang Nasrani atau orang-orang Kristen mengatakan Isa al-Masih anak Allah. Padahal dalam keyakinan akidah agama kita Islam, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Katakanlah bahwa Allah itu esa, Allah itu tunggal, Allah itu hanya satu. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Inilah bedanya agama Islam dengan agama-agama yang lain. Kalau Allah beranak, maka Allah kedudukannya sama dengan manusia, dengan kita. Oleh sebab itu, maka tidak ada lebihnya kalau Tuhan sama dengan manusia. Jadi prinsipnya, mengapa inna dina indallahil Islam, agama yang diridhoi hanya Islam, karena agama Islam masih mempertahankan nilai-nilai tauhid, keyakinannya masih utuh, hanya Allah lah satu-satunya zat yang wajib diibadahi atau disembah. Kemudian agama Islam diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW dengan bahasa kaumnya, yaitu bahasa Arab, karena Nabi Muhammad lahir, besar, berdakwah, menyampaikan agama Islam di tanah atau di jazirah Arab. Tetapi Allah juga menyampaikan di dalam Al-Quran, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami Allah menurunkan Al-Quran sebagai sumber pokok ajaran agama Islam, Arabiyyan dengan bahasa Arab, la'allakum ta'qilun, agar kamu semuanya menggunakan akal pikirannya. Anak-anakku semuanya, kita sebagai hamba Allah, hamba itu ya makhluk ciptaan Allah yang paling dimuliakan oleh Allah dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Apa bukti kemuliaannya? Kita diberikan akal oleh Allah, sedangkan makhluk yang lain tidak diberikan kesempurnaan akal sebagaimana akal manusia. Oleh sebab itu, la'allakum ta'qilun, agar kamu semuanya menggunakan akal pikirannya. Maka dengan akal pikirannya itulah maka derajat kita sebagai manusia lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain, dan kita ditugaskan oleh Allah untuk mengendalikan, untuk menguasai, untuk membangun peradaban akan
kemajuan yang ada di alam dunia ini. Kita tahu bahwa para pendahulu kita, guru-guru kita, para pimpinan-pimpinan kita lah yang telah memberikan nilai-nilai kemajuan yang luar biasa, baik dalam hal masalah teknologi maupun dalam masalah budaya dan lain sebagainya, termasuk kita hari ini hidup di alam yang serba ada, serba kecukupan, baik dalam hal masalah makanan, dalam hal masalah penggunaan transportasi, teknologi dan lain sebagainya. Itu semuanya adalah karena manusia, karena kita. Oleh sebab itulah maka kita umat Islam harus benar-benar menjunjung tinggi nilai-nilai agama yang membawa keselamatan. Kemudian apa fungsi atau manfaat kita memeluk agama Islam? Satu, dengan memeluk agama Islam, melaksanakan sesuai dengan syariat agamanya, maka kita dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebahagiaan, kesenangan, ketenangan dalam kehidupan di alam dunia ini. Sebab semua kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan, yang kita kerjakan, itu tidak lain adalah karena proses alam atau sunnatullah yang sudah Allah takdirkan, yang sudah Allah kehendaki. Kita akan bahagia, kita akan senang, kita akan sukses atau tidak, itu adalah tergantung kepada keridhaan Allah. Allah melihat kepada kesungguhan kita dalam melaksanakan baik itu ibadah maupun kegiatan-kegiatan sosial yang lain, sehingga wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Itulah yang Allah kemudian janjikan kepada kita manusia. Barang siapa berbuat baik meskipun sedikit, Allah akan balas kebaikannya. Barang siapa yang berbuat jelek atau berbuat buruk, maka Allah pun akan membalasnya. Jadi Allah adalah zat yang maha bijaksana. Innallaha alimun hakim. Dia maha mengetahui, dia maha bijaksana. Kebijaksanaan Allah tidak bisa ditandingi dengan kebijaksanaan oleh para makhluknya. Oleh sebab itu anak-anakku semuanya, insya Allah ke depan kalian bergabung dengan SMK Muhammadiyah Majinang selama 3 tahun di sini akan mendapatkan banyak sekali pengetahuan-pengetahuan, nilai-nilai tentang keislaman yang akan disampaikan oleh para guru-guru yang ada di kelompok mapel atau mata pelajaran PAI atau Pendidikan Agama Islam. Namun PAI atau Pendidikan Agama Islam di SMK Muhammadiyah berbeda dengan di saat kalian di SMP atau MTS atau di sekolah yang setingkat dengan sekolah kalian. Atau sebaliknya, misalkan di SMP, di SMK negeri atau di SMA negeri, tidak. Karena di sini di SMK Muhammadiyah itu akan lebih terperinci, sehingga kalian akan mendapatkan informasi pengetahuan agama Islam secara utuh, atau dalam bahasa pendidikannya secara komprehensif. Dari mulai Al-Qur'annya kita bahas, kita kupas bacaannya, tajwidnya, maknanya, isinya, penjelasannya, kemudian sebab-sebab Allah menurunkan ayat atau surat tersebut dan lain sebagainya. Kemudian demikian juga hadis atau sabda Nabi
yang kemudian ditulis, diabadikan menjadi sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran, yang hadis itu fungsinya menjelaskan apa yang telah disampaikan di dalam Al-Quran yang masih bersifat global. Global itu artinya umum. Contoh, di dalam Al-Quran Allah berfirman tentang alladzina yuqimunas shalah, alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah, dan seterusnya. Al-Quran menyuruh kita untuk mendirikan atau menunaikan sholat, tetapi Al-Quran karena bersifat global tidak merinci bagaimana caranya sholat. Nah, praktek tata cara sholat bagaimana dijelaskan di dalam hadis atau sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, kalau sholat harus angkat tangan kedua-duanya, telapak tangannya kedua-duanya di hadapan ke depan, kemudian setelah itu diletakkan di atas dada, yang kiri di dalam, yang kanan di atas, dan seterusnya. Itulah hadis. Makanya ada Al-Quran, ada Al-Hadis sebagai sumber hukum Islam yang utama. Setelah itu nanti kalian akan mendapatkan tentang ilmu fikih. Fikih itu kaitannya adalah tentang ibadah. Bagaimana kita beribadah kepada Allah, kemudian beribadah sosial, karena ada ibadah mahdoh. Mahdoh itu artinya langsung berhubungan dengan Allah, seperti hanya sholat. Ada ibadah yang sifatnya ghair mahdoh, yang disebut dengan ibadah sosial. Kalian tadi berangkat dari rumah, kemudian pamit kepada orang tua, salam, cium tangan, minta doa, itu ibadah. Kalian mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk ibadah sosial, yaitu berbuat baik kepada orang tua. Sampai di sini di sekolah, kemudian mendengarkan apa yang disampaikan oleh para gurunya, bertemu, mengucapkan salam, sopan, tidak merusak lingkungan, itu ibadah, namanya ibadah sosial. Nah, itu semuanya diajarkan di dalam fikih, bagaimana cara kita bersikap, berbuat, termasuk dalam hal kita berpakaian. Maka kalian semuanya nanti juga akan senantiasa kami bimbing, karena kalian adalah calon-calon generasi penerus kami, sehingga kami bimbing bagaimana cara bertutur kata dengan baik, bagaimana cara berpenampilan. Rambutnya tidak boleh panjang sebelah. Kalau panjang semuanya ya boleh perempuan, tapi ya laki-laki ya jangan panjang sebelah, namanya tidak jelas itu. Kemudian pakaiannya, laki-laki pakai yang rapih, perempuan juga, karena laki-laki dengan perempuan beda. Maka jangan ada nanti kebiasaan di SMP, begitu masuk di SMK kemudian ada anak perempuan pakai celana bebas bajunya, pakai celana jin. Waduh, takut semuanya nanti. Celana setan aja nggak ada, ini celana jin. Kemudian dimasukkan lagi, ya. Nah, ini tidak boleh. Ini cara bagaimana bersikap beribadah sosial, diatur dalam fikih, ya. Tidak boleh wanita kemudian mohon maaf berpakaian yang tidak sebagaimana mestinya, karena wanita adalah makhluk yang memang harus dihargai, baik dalam hal ucapannya, sikapnya. Beda dengan kita laki-laki, laki-laki ya biasa, kasar dan lain sebagainya. Tapi kalau perempuan betul-betul harus dijaga, kemudian
dihargai, dihormati karena kita adalah laki-laki yang oleh Allah di dalam Al-Quran memang disuruh untuk melindungi kaum wanita. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin bagi para wanita. Kemudian selain fikih, baik fikih dalam masalah ibadah yang bersifat langsung dengan Allah, sholat dan lain sebagainya, maka harapan kami kalian nanti, anak-anakku semuanya, menjadi orang-orang yang hebat, menjadi anak-anak yang sholih. Sholih itu artinya baik. Baik dalam pandangan Allah, baik dalam pandangan sesama manusia. Selama 3 tahun di SMK Muhammadiyah, keilmuannya oke, keahliannya sesuai dengan kelas-kelas kalian yang kalian masuki. Ada teknik otomotif, ada elektro, ada teknik komputer, ada ya, multimedia, bukan Mas Makmur, bukan. Ada jurusan multimedia ini, ya. Maaf saya sambil bercanda ini, supaya apa? Supaya kalian tidak jenuh. Coba kalau saya sambil melotot, kemudian fokus melihat kalian, ya, yang ngantuk saya pendeliki, waduh, nanti kalian benci kepada saya. Bagaimana saya akan menyampaikan ilmu kalau sudah apa-apa sudah tidak suka. Tapi saya yakin kalian semuanya suka sekali dengan saya. Melihat wajahnya udah langsung, oh, waduh, itu saya kepengen sekali ketemu dengan bapak itu, katanya. Mungkin itu. Jadi mudah-mudahan ya lewat pendekatan sosial yang familiar, kalian saya anggap sebagai anak-anakku semuanya. Insya Allah kami tidak banyak, tidak, karena dibatasi dengan waktu 5 menit lagi. Tadi sudah sampaikan tentang Al-Quran, hadis, kemudian fikih, juga nanti disampaikan tentang akidah dan akhlak. Akidah itu keyakinan, ketauhidan, bagaimana kita harus menghargai, menghormati, mengapresiasi Allah zat yang maha segala-galanya. Jangan sampai kita ya justru salah dalam memahami Allah, karena Allah itu alladzina yu'minuna bil ghaib. Allah itu ghaib, tidak bisa dilihat, tidak bisa dipandang, tidak bisa diraba, ya. Apalagi kalau iklan Oreo, ya, tidak bisa bukan itu. Jadi Allah itu zat yang maha ghaib, tidak bisa dilihat. Wong Pak Guru aja sudah 50 tahun usianya, dari kecil sholat sampai sekarang belum pernah ketemu dengan Allah. Ke masjid jadi imam masjid, Allahu Akbar, kayak Gusti Allah ya apa ya? Tidak, belum pernah kami melihat Allah. Allah zat Tuhan yang cukup diyakini saja. Itulah akidah, atau dalam bahasa lain dogmatis, bersifat keyakinan. Seperti hanya orang yang lahir di, misalkan di Amerika, yang orang tuanya adalah Kristen, mereka dari kecil didogma, diyakinkan bahwa Tuhan itu adalah 3. 1, Tuhan Allah Bapa yang di surga. 2, Tuhan Anak Yesus Juru Selamat yang disalib. Yang 3, Tuhan Emak atau Tuhan Bunda Maria Ibu. Kemudian diyakini sebagai Trinitas, 3 dalam 1, 1 dalam 3, atau 3 in 1. Bukan, itu akidah keyakinan. Tapi Islam tidak. Kemudian akhlak, ya, kalau akhlak itu adalah sebagaimana definisi para ulama mengatakan, halun nafsi da'iyatul laha ila af'aliha min ghairi fikrin warawiyah. Sikap jiwa yang mendorong manusia untuk melaksanakan suatu perbuatan tanpa pertimbangan terlebih dahulu. Itu akhlak. Jiwa, sumbernya dari sikap jiwa. Contoh, kalian datang ke SMK, begitu masuk ruangan atau masuk dari pintu gerbang ke lapangan,
menuju ke ruangan, jalan dengan teman-temannya, ada botol yang kebetulan belum dipindahkan, masih ada botol aqua di situ. Dengan tanpa sengaja kalian kemudian botol itu ditandang, ya, nggak sengaja, tandang aja, tahu-taunya kena jidatnya Pak Guru, karena Pak Guru ada di situ. Nah, itu sikap, akhlak. Kalau begitu tidak boleh, itu tidak baik. Kalau ada sampah ya diambil, dimasukkan ke tong sampah. Di akhlak itu kaitannya dengan sikap. Bagaimana kita kemudian bertutur kata, menyapa, bagaimana kita action lah bahasa kitanya. Action itu berbuat apa saja. Ketika kita mengendarai sepeda motor juga itu ada aturannya. Akhlak itu adalah aturan. Maka kata Nabi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku, kata Nabi Muhammad, diutus oleh Allah kepada umat manusia liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Karena akhlak di zaman jahiliyah sebelum Islam pun sudah ada, baik itu akhlak yang buruk maupun akhlak yang baik. Cuma di zaman jahiliyah sebelum Islam datang, sebelum agama Islam turun, orang-orang Arab jahiliyah akhlak buruknya lebih banyak daripada akhlak baiknya. Contoh, kebiasaan orang Arab ketika memiliki anak perempuan maka dibunuh alias dianggap sebagai aib, tidak ada gunanya. Umar bin Khattab, khalifah yang kedua yang kita hormati, pejuang Islam yang sangat hebat, sebelum masuk Islam pun dia pernah mengkubur anak perempuannya dalam keadaan hidup-hidup, artinya ya dibunuh sebelum beliau masuk Islam. Kemudian kebiasaan orang Arab jahiliyah menikahi atau mengawini ibu kandungnya ketika ditinggal mati oleh bapaknya. Ini akhlak, tapi akhlak yang buruk atau akhlak yang jelek. Maka kemudian turun agama Islam. Nabi Muhammad dipilih oleh Allah untuk menyampaikan, tidak boleh begitu. Itulah yang dimaksud dengan inna bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Baik akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada lingkungan, akhlak kepada non muslim. Kita yang mayoritas beragama Islam di Indonesia, ya, punya teman, tetangga, saudara yang luar agama Islam atau non muslim, ya kita harus tetap menjaga hubungan baik, menjaga nilai-nilai kebaikan, jangan menyakiti, apalagi kemudian menyiksa, membunuh, tidak boleh. Itu akhlak tetap. Bahkan di dalam Quran surat Al-Luqman juga disampaikan, kata Allah, jadi manakala orang tua kalian ada yang beragama non-Islam, atau misalkan bapak kamu kebetulan orang Yahudi atau orang Kristen atau orang Hindu atau orang Buddha agamanya, tetap menurut akhlak Islam harus menjaga sikap, menghargai dan menghormati sebagaimana mestinya. Cuma ya tidak boleh kita mengikuti ajaran agamanya. Kalau menghargai tetap, itulah akhlak. Kemudian akhlak kepada lingkungan, dijaga lingkungan kita, karena Allah sudah menciptakan segala macam keindahan alam ini dengan ekosistem yang begitu lengkap. Coba negara kita, dalam lagu juga dikatakan tongkat dan kayu
menjadi tumbuhan, tanaman. Kamu tahu nggak misalkan pohon yang bisa dilempar begitu saja kemudian tumbuh, itu yang dimaksud tongkat dan kayu jadi tanaman. Indonesia maka harus dijaga, lingkungan harus dijaga, akhlak kepada makhluk yang di luar kita, alladzina yu'minuna bil ghaib, itu juga ada di dalam Islam. Hebatnya Islam itu akhlak kepada makhluk gaib ada. Apa buktinya? Nabi Muhammad menyampaikan di dalam hadis, dalam kitab-kitab fikih, kalau kalian mau kencing, buang air kecil atau air besar, tidak boleh di sembarang tempat, di lubang-lubang yang kemungkinan di situ ada makhluk Allah, apakah itu yang kelihatan atau yang tidak kelihatan. Malah kamu sengaja ada lubang yuyu dikencingi, ada lubang di situ semut dikencingi, mereka nanti akan berdoa mohon kepada Allah, ya Allah kami dizalimi dan lain sebagainya. Bahkan di dalam Islam, dalam hadis juga dikatakan kita tidak boleh membuang air panas, menyiramkan di sembarang tempat, apalagi di lubang-lubang yang kemungkinan di situ ada makhluk Allah. Ini akhlak. Jangan-jangan di situ sedang ada jin lagi tidur enak-enak disiram air panas dan lain sebagainya. Ini akhlak, semuanya ada di dalam hadis. Nah, oleh sebab itulah agama Islam agama yang sangat luar biasa. Terakhir yaitu tentang sejarah Islam, nanti akan disampaikan oleh Bapak Guru kita di SMK Muhammadiyah Menjenang dengan mata pelajaran Tarikhul Islam, tentang sejarah Islam sebelum diturunkannya Islam, di saat diturunkannya, kemudian perkembangannya sampai nanti Islam di abad milenium. Bagaimana Islam menghadapi tantangan zaman seperti yang kalian lihat setiap hari kalian menggunakan media teknologi, bagaimana supaya Islam tetap menjadi agama pilihan bagi umat manusia. Demikian anak-anakku semuanya, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan senantiasa membawa pencerahan bagi kalian. Insya Allah kalian akan bertambah senang nanti ketika sudah ada pembelajaran tatap muka. Kalian akan bersama kami, khususnya guru-guru mata pelajaran pendidikan agama Islam, yang kesemuanya adalah guru-guru yang hebat dalam pandangan kami. Dalam pandangan kalian mudah-mudahan sama, sehingga nyaman dalam hal pembelajaran, penyampaian materi dan lain sebagainya. Sekian, selamat bergabung dengan SMK Muhammadiyah Menjenang. Kami berdoa kalian semuanya menjadi anak-anak yang sukses, baik dalam kehidupan dunianya maupun dalam kehidupan akhiratnya, menjadi calon-calon pemimpin Indonesia yang akan melanjutkan kepemimpinan pendahulu-pendahulu kita. Sekian, billahi taufiq wal hidayah, walafu minkum. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.